Masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Securities and Fund Managers yang bertajuk Tangkap Peluang Investasi di Era Baru Ekonomi RI. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Henan Asset, Bapak Markam Halim. Halo Pak Markam, apa kabar? Baik, selamat siang. Ya, selamat siang juga Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Oke, Pak Markam, ini bagaimana mungkin ya Bapak ini melihat prospek investasi di pasar keuangan RI di era yang bisa dibilang baru gitu ya. Kita lihat bahwa ini era pemerintahan baru, era Menteri Keuangan baru, era tren pemangkasan suku bunga begitu ya minggu lalu, serta perang fisik dan juga perang tarif yang terbilang ini kita bilangnya belum usai begitu ya Pak ya. Apa saja sebenarnya tantangan ataupun resiko serta peluang yang mungkin timbul saat ini, Pak Markam? Oke, baik. Era baru ekonomi Indonesia ini pasti membuka peluang besar bagi dunia usaha dan juga pasar modal ya. Karena kebijakan fiskal dan moneter yang memberikan kelonggaran likuiditas, kemudian penurunan suku bunga, tentu memberikan ruang ekspansi bagi dunia usaha dan khususnya juga memberikan pertumbuhan pasti bagi capital market. Namun di satu sisi yang lain kita juga harus mewaspadai tetap masih ada risiko global, masih ada tensi geopolitik, pergeseran rantai pasok atau supply chains, hingga volatilitas dari likuiditas. Yeah. Nah, bagi Henan kuncinya adalah disiplin sama foresight ya. Kita menjaga strategi jangka panjang, kemudian tetap adaptif dan agile, serta tidak kehilangan arah dalam pergerakan pasar yang berubah cepat seperti sekarang ini. Oke, lalu strateginya apalagi nih Pak selain disiplin begitu ya untuk memanfaatkan momentum untuk mengoptimalkan return investasi dan juga pertumbuhan dana, kelolaan di kondisi saat ini seperti apa, dan di sisi lain juga menekan resiko yang kerap timbul begitu Pak? Ya, kuncinya kita itu fokus bagaimana menghadirkan alpha atau return yang sebesar-besarnya bagi investor. Nah, strategi utama kami adalah long bias, artinya kami menerapkan strategi yang berfokus pada jangka panjang. Nah, tetapi di samping itu kombinasi yang unik dari Henan adalah bagaimana kami meramu long bias ini dengan yang pertama ada beta management, yaitu pemilihan saham di dalam portfolio kami yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi saham-saham tertentu yang mewakili dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu kita juga memperhatikan momentum, artinya ada pergeseran dari atau rotasi dari satu sektor ke sektor yang lain di waktu-waktu tertentu. Nah, ini kami sangat memperhatikan dan mencermati setiap peluang yang ada. Di samping itu yang terakhir kami juga sangat memperhatikan contrarian value, yaitu saham-saham yang mungkin sekarang masih belum dilihat under value, tetapi kami melihat di jangka panjang ini sangat baik begitu. Nah, ramuan dari kondisi-kondisi ini yang membuat Henan menjadi unik gitu. Oke, Pak, kita tahu gitu ya bahwa bursa saham RI ini beberapa hari terakhir ini kan net buy asingnya sudah mulai masuk begitu Pak. Tapi kalau misalnya menurut Henan sendiri, apa sih sebenarnya daya tarik dari pasar saham RI? Ya, kita melihat yang pasti seperti yang sudah sering kita dengar ya, pasar domestik kita itu kan sangat besar. Penduduk Indonesia itu hampir 300 juta begitu ya. Kemudian angkatan kerja sekarang ini juga lagi kita ada bonus demografi yang kalau memang bisa mendapat penyaluran yang tepat tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita sangat baik. Dan juga tentunya ada program pembangunan jangka panjang ke depannya yang terus secara konsisten dilakukan oleh pemerintah. Ya, gitu. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Henan Asset Management sejauh ini memetakan sektor dan juga saham yang prospektif sebagai underlying aset reksadana sehingga mampu mencatatkan kinerja yang baik begitu ya Pak, dan juga return yang baik dan juga memberikan value bagi investor sendiri?
Kita melihat bahwa kondisi saat ini yang paling penting adalah kita bisa memetakan aset-aset kelas mana yang harus dilihat dalam situasi-situasi tertentu ya. Apakah itu di fixed income yang memberikan kestabilan gitu. Apakah itu di aset kelas saham yang memberikan pertumbuhan atau campuran yang memang moderat begitu di antaranya. Nah, tentu hal ini sangat tergantung dari risk profile dari masing-masing orang. Tetapi yang paling penting di antaranya adalah bagaimana kita melihat setiap aset kelas ini punya risiko dan punya peluang masing-masing. Dan kita butuh dalam hal ini partner yang manajer investasi yang bisa menavigasi kondisi-kondisi ini. Oke, jadi harus dilihat juga ya peluang dan juga resikonya. Nah, terkait gambaran sektor, apa sih Pak mungkin sektor yang menjadi pilihan Henan sendiri dan juga mungkin karakter saham individual yang dinilai potensial Pak? Sektor tentu kalau misalnya kita bicara likuiditas dilonggarkan, kemudian suku bunga turun, perbankan menjadi salah satu pilihan. Di samping itu, consumer juga harusnya dengan kondisi-kondisi ini akan sangat ditunjang. Nah, satu lagi adalah properti, di mana seharusnya dengan suku bunga yang turun, kemudian kredit KPR bisa turun sehingga properti ini bisa diuntungkan begitu ya. Tetapi semuanya itu pasti kembali lagi tergantung dari perkembangan kondisi ekonomi kita seperti apa nanti ke depannya. Oke, nah selanjutnya Pak, mungkin apa saja sentimen yang menurut Henan masih perlu diantisipasi begitu ya oleh investor ke depannya? Menurut kami yang saat ini perlu diwaspadai tentu situasi global ya, misalnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah Amerika, apakah itu suku bunga ataukah tarif, itu masih menjadi hal yang perlu kita cermati. Kemudian juga tensi geopolitik yang sewaktu-waktu bisa berubah. Ini juga perlu kita cermati. Selain itu juga kurs rupiah kita tetap menjadi concern kita. Dengan suku bunga yang turun, kita lihat bahwa kurs rupiah kita justru saat ini kan masih melemah. Jadi itu pastinya perlu kita waspadai. Oke, lalu Pak terkait dengan reksadana begitu, sebenarnya reksadana apa yang sekiranya gitu ya dapat dicermati dan juga menjadi pilihan investor begitu ya untuk menjaga pertumbuhan aset di kondisi saat ini? Pastinya kita melihat ya kalau memang itu profil risikonya cocok ya. Kita lihat kan perkembangan market saat ini juga cukup positif ya. Ada pertumbuhan dari capital market. Nah, kalau kita mengalokasikan sebagian di saham, pasti juga ada peluang yang bisa kita capai begitu ya. Tetapi bagi mereka yang memang menghendaki adanya kestabilan, pasti fixed income menjadi pilihan juga gitu ya. Selain tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa balance fund sekarang ini menjadi pilihan yang cukup menarik karena mengantisipasi perubahan yang terjadi, apakah itu nantinya di market sahamnya mulai ada gejolak, kemudian fixed income-nya juga dengan suku bunga ini terjadi volatilitas. Nah, balance fund ini menjadi pilihan yang cukup menarik. Sangat tergantung dari cara mengelolanya dengan tepat begitu. Oke, Pak, kita kembali berbicara tentang perekonomian RI dalam lanskap besar begitu ya Pak ya. Kalau dari Henan Asset Management ini melihat prospek perekonomian Indonesia yang saat ini boleh dibilang begitu ya Pak, tengah diguyur dengan banyak stimulus oleh pemerintah dan juga OJK. Lalu bagaimana nih Pak potensi efeknya? Tentu kita melihat ini sebagai peluang yang sangat baik ya ketika suku bunga mulai turun, likuiditas dilonggarkan,
semuanya ini pasti memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi yang kita juga perlu sadari bahwa ini adalah permulaan dari pertumbuhan yang kita harapkan ke depannya. Jadi masih ada banyak hal yang perlu kita cermati. Misalnya, apakah deregulasi di sektor real bisa berjalan dengan baik yang mendorong pertumbuhan. Dan kemudian juga tadi ada masalah kurs yang kita juga perlu cermati. Jadi faktor-faktor ini yang memang perlu kita lihat gitu dari semua stimulus ini. Tapi intinya adalah bahwa prospek kita sangat baik lah gitu ya. Jadi positif ya Pak ya, meskipun ada banyak yang harus kita cermati juga. Betul. Ya Pak ya. Oke Pak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir begitu ya, Bapak bisa memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, yaitu menangkap peluang investasi di era baru ekonomi RI, dan juga ini bagaimana sih sebenarnya strategi perusahaan dalam menangkap peluang dan juga mencetak pertumbuhan yang terus meningkat ke depannya. Nah, kami melihat bahwa dalam hal ini disiplin terhadap fundamental itu yang paling penting sih. Nah, kemudian adaptif terhadap perubahan global serta inovatif dalam menawarkan solusi investasi. Nah, secara sederhana pesan kami kepada setiap investor adalah jangan terjebak pada tren sesaat, tapi fokuslah pada horizon jangka panjang. Nah, karena dalam investasi bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling konsisten menjaga arah lah yang akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Karena itu pilihlah mitra manajer investasi yang handal, yang mampu mengelola aset kita. Itu pesan kami. Oke, jadi jangan terjebak gitu ya dalam tren sesaat, harus bisa melihat peluang masa depan dan juga tentunya keberlanjutan ya Pak ya. Betul. Terima kasih atas diskusi dan juga insight-nya Bapak Markham Halim atas diskusinya selaku Direktur Henan Asset. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih.